Berawal dari kemunculan perempuan di kamar kos temannya bernama Aldi, rupanya temannya itu sedang ketempelan sosok kuntilanak pantai selatan. Satu-satunya cara untuk terbebas dari gangguan astral itu, mau gak mau Aldi harus mengembalikan atau memulangkan sosok gaib itu kembali ke tempatnya. Seperti apa pengalaman Nuris dan Aldi saat mendapatkan teror dari kuntilanak pantai selatan yang ada di dalam kamar kos mereka? Simak ceritanya hanya di Abot Mail. Hai, namaku Nuris. Beberapa waktu yang lalu, aku pernah mengalami satu kisah atau kejadian horor. Ceritanya seperti ini, aku punya sahabat namanya Aldi, dia jurusan teknik sipil, dan aku pendidikan biologi. Kita tinggal satu kos bareng, dia anak rantau dari Medan, sedangkan aku dari Banyuwangi. Tapi kita sama-sama kuliahnya di Jember. Saat itu, masih baru awal semester. Kita harus ke Jember untuk KRS atau pemrograman mata kuliah. Nah, mulai deh kegabutan melanda, karena masih seminggu lagi kuliah dimulai. Kalau aku gabut ya tinggal pulkam, karena jaraknya juga cukup dekat. Beda dengan Aldi, gak mungkin dia pulang ke Medan. Jadi si Aldi ini punya kumpulan sesama anak Sumatera namanya Imlaps, yang namanya juga anak rantau. Pasti seru kalau ketemu sesama anak rantau. Nah, waktu itu dia sama teman-temannya merencanakan ngetrip atau ngecamp bareng di Pantai Nagelam, ada di pantai selatan Jember. Pantai ini masih jarang dijamah sama manusia, karena medan atau treknya yang sangat sulit dan harus melewati semacam hutan gitu, baru bisa sampai ke pantainya. Si Aldi ini ngecamp selama 2 hari 1 malam, gak ada yang aneh sih selama mereka ngecamp, sampai suatu saat dia balik lagi ke kos, dan keanehan pun mulai terjadi. Oh iya, BTW aku ini bisa ngeliat makhluk halus, keturunan dari keluarga, tapi semenjak kuliah, karena gak tinggal di rumah, jadi sering keganggu. Akhirnya minta ditutup setengah, jadi kalau makhluk itu gak benar-benar kuat, gak akan bisa kelihatan di mata aku. Saat itu Aldi sampai di kos kira-kira jam 10 malam, aku ngeliat Aldi waktu itu bawa cewek ke dalam kamarnya, karena ada aturan di dalam kos ini, dilarang bawa cewek, ya aku tegur. Wih kampret kok bawa cewek segala, siapa tuh? Saat itu si Aldi bingung, siapa yang bawa cewek sih? Orang sendirian. Tapi menurut aku jelas banget si Aldi itu dibuntutin, di belakangnya ada seorang cewek cantik yang senyum dan ngikut dari arah belakang. Atau mungkin cuma halusinasi aja ya pikirku. Akhirnya kita melupakan masalah itu dan tiba saat kuliah dimulai. Keanehan-keanehan pun mulai terjadi lagi. Jadi posisi kamar Aldi ini pas di depan kamar kosku. Kamar mandinya di luar. Saat mau pergi mandi, aku sempat ngeliat Aldi lagi tiduran di kamarnya. Tapi ada bayangan cewek posisi duduk di sebelah meja belajarnya. Ya saat itu aku cuma mikir mungkin teman kuliahnya Aldi ya, atau pacarnya. Waktu habis mandi, si Aldi bangun, dan aku tanya ke dia, bro, siapa cewek tadi barusan yang nungguin kamu? Si Aldi bingung soalnya dia baru bangun, dan gak ada teman cowoknya yang datang ke kosannya. Iseng aku coba WA pacarnya, ternyata dia sudah berangkat kuliah duluan. Malam harinya kita mulai sibuk sama laporan dan tugas. Saat Aldi belajar di kamarnya, lagi-lagi aku melihat sosok cewek itu duduk di sebelah Aldi sambil senyum. Aku liatin terus cewek itu, terus dia noleh ke arah aku. Dan ternyata, astagfirullah, wajahnya berubah jadi hancur gitu. Seketika aku shock dan gemeter. Cewek itu terus natap sini sekarang aku. Mungkin karena dia gak mau diganggu. Akhirnya aku WA Aldi dan bilang, Aldi, bisa ke kamar aku gak? Ada yang mau aku bilang. Karena merasa gak penting, Aldi gak menggubris WA aku. Dan akhirnya aku WA dia lagi. Aku bilang, ada setan di kamarmu. Saat Aldi membaca pesan WA aku, seketika dia langsung lari ke kamarku, dan cewek itu hilang entah kemana. Karena takut, akhirnya Aldi nginap di kamarku. Saat kita tidur, mendadak badanku rasanya ada yang nindih, sesak. Sial, cewek itu tepat di atasku. Dia senyum mengerikan sambil mengelus rambutnya Aldi. Saat itu aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku seperti lumpuh, bisu, dan gak bisa ngapa-ngapain. Aku mencoba untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, dan akhirnya mendadak si cewek itu pergi. Saat bangun aku langsung cerita semua kejadian malam itu, dan si Aldi ketakutan. Akhirnya aku berpikir kalau Aldi ketempelan, tapi Aldi masih gak percaya. Sampai suatu hari, ketika dia tidur siang, tiba-tiba dia lari ke kamarku, dan teriak-teriak. Aku tanya ke Aldi, kenapa bro, kenapa? Katanya dia ketindihan.
Badannya seperti diangkat sampai ke atas kasur, kemudian dijatuhkan ke bawah. Saat itu, kita sama-sama merinding, dan akhirnya si Aldi gak berani tidur lagi sendirian di kamarnya, sampai suatu ketika saat tengah malam, kita sama-sama mengerjakan deadline, mendadak tercium bau amis menyengat. Dicek sana-sini, tetapi gak ketemu sumbernya. Akhirnya aku kepo, kok bisa sampai si Aldi ketempelan gitu? Aku interogasi dia, kamu habis ngapain di pantai itu? Dibilang gak ngapa-ngapain, dan dia yakin gak mungkin bisa sampai ketempelan kayak gitu. Dia bilang, dia baru ingat, kalau saat tengah malam, saat dia ngejam, tiba-tiba dia kebelet pipis, karena gak berani pipis di pantai, dia pipis di sumber air yang biasanya dibuat ambil air, atau nyuci badan. Bodohnya lagi, dia pipis pas di sumber mata air yang muncul dari tanah. Langsung si Aldi, aku marah-marahin abis-abisan, karena dia nggak boleh sembarangan di tempat yang baru, pakai pipis sembarangan lagi tengah malam. Pikirku, setelah mendengar cerita dari Aldi, aku ngatur janji buat ketemuan sesama teman indigo. Sebut saja nama teman aku ini, Aris. Belum ngomong sepatah kata pun, tiba-tiba si Aris bilang, Aldi, kamu ada masalah sama makhluk halus, ya? Ada kuntilanak yang nempel di kamu, oh my god. Mendengar itu, seluruh bulu kuduku berdiri seketika. Katanya Aris, waktu dilihat Aldi, ada yang terus ngikutin Aldi dari belakang. Akhirnya aku tanya ke Aris gimana caranya, agar si makhluk itu bisa pergi. Aris bilang, cara satu-satunya, dia harus diantar balik ke pantai itu, biar dia pulang ke sana. Ya, tapi nggak mungkin, karena kita sudah kuliah dan banyak tugas. Akhirnya si Aldi, aku suruh rajin-rajin baca Al-Quran, supaya makhluk itu nggak betah nempel ke Aldi terus. Hal itu dilakukan terus-menerus sampai suatu ketika kita ngerasa nggak ada tanda-tanda lagi si cewek itu muncul lagi. Karena merasa sudah aman, ya kita ngejalanin hari-hari seperti biasanya. Sampailah suatu ketika dia kembali lagi menampakkan sosok aslinya. Parahnya lagi, sosok itu kecapcur sama kamera dengan tidak sengaja. Kebayang gak Sil? Si kuntilanak itu ketangkap kamera, sosok itu tertangkap di video kameraku. Wanita itu dengan wajah angkernya sedang berjalan di tangga. Nah, sejak kejadian itu, si Aldi percaya, dan dia ketakutan bukan main. Dia nggak pernah tidur di kamarnya lagi, dan selalu minta ditemani. Mau nggak mau kita sama-sama rajin ngaji, dan memutarkan musik Islami tiap hari biar gangguan-gangguan itu nggak muncul lagi. Hingga suatu ketika ada kabar baik, si Aldi diajak sama temannya main ke pantai bareng. Akhirnya dia ke sana lagi, dan setelah pulang nggak ada lagi kejadian aneh. Ternyata benar, kata temanku Aris, makhluk itu akan pulang sendiri ke rumahnya, lebih tepatnya, minta diantar sih. Sejak saat itu, nggak ada lagi kejadian aneh dan mistis di kosan kita, dan sepertinya si Aldi kapok main ke pantai lagi, takut ketempelan, dan takut diganggu. Pesan moralnya buat kalian semua, saat kita datang atau kita berada di satu tempat baru adalah baiknya untuk kita tetap berhati-hati, dan juga sopan sikap dan tingkat laku kita. Karena kalian tidak akan pernah tahu, kalau ada makhluk astral yang mengawasi, atau melihat keberadaan kalian, tapi kalian tidak bisa melihat keberadaan mereka di tempat itu.